Hey hey hey, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel. Buat teman-teman yang baru, welcome, you are very welcome in here. Ya, oke teman-teman, seperti biasa ya, kalau di podcast kali ini atau di setiap podcast itu pasti aku membicarakan tentang testimoni. Ya, baik itu testimoni yang datangnya dari diriku atau dari klien-klien, bahkan followers-followersku. Ya, karena aku pribadi seneng banget ya mengobservasi, selain juga observasi yang terjadi dalam diri, ya tentunya pada klien-klienku dan juga followers-followersku. Makanya itu kalau aku membicarakan tentang manifestasi, yang aku ajarkan itu selain apa yang aku pelajari ya dari buku atau dari coach-coach di luar atau mungkin dari klien-klienku dan juga followers-followersku. Oleh karena itu kalau aku pribadi selalu berbicara real ya, ingat ya kalau fakta itu kan memang dibuatnya oleh manusia ya, tapi kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu kalau misalnya belajar tentang manifestasi, ngobrolin tentang manifestasi ini selalu berhubungan dengan Tuhan, yaitu tentang spiritual, tentang keyakinan kita pada Sang Pencipta ya, pada Tuhan, seperti itu. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kalau misalnya udah lama tahu saya gitu ya, di sini kita selalu membicarakan tentang law of attraction, law of assumption, atau self improvement ya, self concept ya, self care, self love, pokoknya berhubungan dengan diri. Karena balik lagi, manifestasi itu bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita ya, seperti tentang perjalanan hidup kita ya, bagaimana kita memerankan peran utama di film diri kita sendiri ya, gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, untuk kita ini datang ke dunia ini kan untuk meminta suatu perubahan. Jika kita menginginkan suatu perubahan yang ada di luar, oleh karena itu kita harus bisa minta sama Tuhan, harus berdoa sama Tuhan, minta perubahan tersebut ya. Jadi tugas manusia itu adalah meminta ya, ask and it's given ya, mintalah maka akan diberikan ya. Buat teman-teman apapun agama teman-teman, coba deh baca lagi kitabnya masing-masing. Mungkin kalau misalnya Muslim, aku selalu ngingetin baca surat Al-Baqarah 186 ya, bahwa Allah akan selalu mengabulkan permohonan orang yang memanggil namanya, berdoa padanya ya, dalam keadaan yakin. Tapi ingat, setelah kita berdoa, Tuhan juga akan menguji ya, karena teman-teman bisa baca juga di Quran, ketika kamu meminta katanya gitu ya, tidak mungkin kalian tidak diuji dulu, pasti diuji dulu, layak enggak nih ya. Istilahnya kayak kita mau pergi ya dari Bandung ke Bali, pasti kan ada perjalanan dulu tuh dari Bandung ya, misalkan dari rumah naik dulu mobil ke tempat travel, dari travel juga harus ke bandara, dari bandara baru ke Bali, nyampe deh di Bali ya. Jadi ada proses, tetap ada proses. Tapi enaknya kalau misalnya di manifestasi ini kita udah setting ya, udah berdoa nih ya, udah berdoa sama Allah gitu ya, udah berdoa sama Tuhan, udah disetting, kita berangkat ke sana tuh kan udah tenang ya. Istilahnya kayak tadi ya, mau ke Bali kan semuanya udah beres gitu loh, tiket udah dibayar ya, travel dari Bandung ke Jakartanya juga sudah dibayar gitu ya, jadi semuanya udah enak. Itulah makanya kalau misalnya manifestasi itu tentang disetting, actionnya itu natural, by product ketika kita sudah men-setting ya. Teman-teman juga kalau misalnya belajar tentang quantum physics atau neuroscience gitu ya, bakal ngerti bahwa kenapa sih dalam bermanifestasi itu benar-benar effortless ya, nggak mesti harus yang kerja banting tulang kayak gitulah bahasanya kita ya. Bukan berarti kalau misalnya banting tulang nggak mendapatkan yang teman-teman inginkan, tetap mendapatkan, karena semuanya jelas. Kalau misalnya baca lagi Quran, baca lagi kitab teman-teman masing-masing ya, Allah atau misalnya Tuhan akan selalu memberikan hasil dari apa yang kita kerjakan, dari yang kita usahakan, karena nggak ada yang luput. Allah tahu ya, Tuhan tahu apa yang teman-teman kerjakan. Salah satunya adalah dengan men-setting doa, men-setting afirmasi ya, mengarahkan pikiran kita. Itu adalah suatu bentuk usaha, karena itu tidak mudah ya.
Kalau misalnya teman-teman baca lagi Quran gitu ya, khususnya ya ini untuk muslim gitu ya, teman-teman harus tahu kita ini akan diuji, yaitu diuji dengan harta dan juga diri kita sendiri. Jadi teman-teman harus tahu bahwa dengan diri sendiri itu tidak mudah. Akan selalu ada gangguan yang datangnya dari diri sendiri. Ya, karena balik lagi, yang paling keras dibanding orang lain sama diri sendiri itu ya diri kita sendiri. Kalau misalnya kita udah menyimpulkan gagal, terkadang nggak ada yang bisa ngegoyahkan lagi ya, udah aja gagal gitu. Balik lagi, kalau misalnya di manifestasi, apapun yang kalian berikan makna, itulah yang akan kalian dapatkan. Nah, di podcast kali ini saya ingin menceritakan, ya aku mau ceritain sedikit pengalaman pribadi dari diriku sendiri dan juga mungkin dari keluarga aku, khususnya buat teman-teman yang sedang merasakan kacau balau di keluarga masing-masing, ketidakstabilan di keluarga masing-masing, benar-benar kayak ngerasa sendiri, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang peduli, semua orang tuh fokus dengan masing-masing gitu ya. Benar-benar ingin teriak, bingung mau teriak ke siapa. Kita berdoa menganggap dan juga merasa bahwa kok kita tidak didengar ya. Karena itu ya, karena mungkin traumaannya teman-teman dan juga mungkin terlalu banyak melihat 3D ya, ke-trigger, ke-distract dengan apa yang terlihat gitu. Sedangkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu ya, mungkin aku bakal bacain sedikit ya, dari beberapa kutipan yang aku ambil, baik itu dari Quran atau mungkin dari Bible buat teman-teman yang Kristen. Kenapa aku membahas ini? Karena aku banyak juga beberapa pertanyaan yang seperti ini tuh, baik di YouTube komen atau mungkin di komen di TikTok ya. Salah satunya adalah seperti ini, Kak, kalau kita mau manifest keberlimpahan atau finansial, tapi situasi di rumah toksik katanya gitu, carut marut, kita fokus manifest aja atau ganti manifest keluarga biar kondusif dulu. Soalnya cemas banget dan udah putus asa sama keadaan rumah. Atau mungkin satu pertanyaan lagi katanya gitu ya, jika kondisi 3D kita kacau balau, relate kan? Dan kemudian untuk mengakses subconscious mind kita adalah dengan menghadirkan visualisasi kondisi yang sebaliknya. Kondisi yang sebenarnya kita inginkan katanya gitu ya. Butuhkan plus butuhkan plus merasa bahwa semua it's done itu gimana ya. Ya jadi intinya itu gimana caranya untuk merasa it's done gitu ya, udah selesai. Apakah itu tidak berarti kita menjadi denial dengan diri kita sendiri, lalu memaksakan kondisi 3D yang kacau tersebut menjadi sesuatu yang tampil di permukaan bahwa kita sedang baik-baik saja? Apakah bukannya malah menjadi sebuah toxic positivity? Dan mohon penjelasannya, terima kasih katanya gitu. Ini aku mau bahas dari sini dan juga aku mau bahas dari sisi pengalaman aku ya. Oke. Mungkin ini video agak panjang, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil yang baiknya, mencatat yang penting, apa yang harus dirubah dan diarahkan dari teman-teman pribadi ya. Oke. Aku ceritakan dulu sedikit. Jadi teman-teman, aku ini adalah anak ke-1. Aku punya 3 adik, 1 perempuan, 2 laki-laki. Dan kita langsung ke inti permasalahannya ya. Pada saat dulu ya, saya adalah satu-satunya anak yang baru bekerja ya. Sedangkan adik-adik yang lainnya tuh mungkin dulu ya masih sekolah gitu. Dan kondisi keluarga aku tuh bener-bener lagi hancur banget versi aku dulu ya gitu. Karena satu, orang tuaku sudah tidak bekerja ya. Ayah aku pada saat itu sakit dan diambil matanya atau buta ya, kena glaukoma. Padahal umur masih 42. Nah, waktu papa sakit dulu kan saya saya tuh kan kuliah di Jakarta. Ya, saya kuliah di Jakarta. Tadinya ikut ke Jakarta itu karena papa saya itu
kerja di sana kan ya, di Bekasi gitu. Jadi biar nemenin papa aja gitu ya, pengen deket sama papa gitu, karena aku dari dulu jauh gitu dari ayah, karena ayah kan dinas gitu ya, jadi pengen deket aja gitu. Dan ini mungkin teman-teman bakal relate ya, kenapa ya gitu. Ya, ini sedikit-sedikit aja dulu aku ceritain ya. Jadi pas saya udah di Jakarta gitu ya, ternyata papa jatuh sakit gitu. Jadi aku di Jakarta itu, di Bekasi itu tinggal di rumah ya, bisa disebut rumah dinas gitu kan. Saya tinggal sendiri. Saya harus berjuang. Pada saat itu mungkin keuangan lagi tidak stabil karena papa udah nggak kerja. Kalau disebut gaji buta, beneran gaji buta, udah mah benar buta gitu ya istilahnya. Dan juga kondisi di rumah tidak baik-baik saja gitu ya. Banyak sekali permasalahannya ya. Dimulai dari mungkin persepsi papa tentang mama yang tidak baik-baik saja, mama tentang papa tidak baik-baik saja, sedangkan kita anak-anak tuh bingung gitu, harus milih siapa. Ini agak sedikit pengen nangis ya nyeritainnya, karena kenapa saya sampai pengen mengajar ini tuh karena relate banget dengan hidup saya, dan kayak ada sesuatu yang memang harus saya kerjakan, kayak sesuatu yang dulu belum pernah saya lakukan pada saat papa saya hidup. Oleh karena itu saya ngajar ini gitu. Makanya jangan sampai teman-teman juga salah langkah. Oke, lanjut. Lulus kuliah, sebelum lulus kuliah dulu bingung tuh ya, gimana ya gitu, mau kuliah tapi juga lapar. Mungkin teman-teman ngerti ya, harus kuliah tapi perut lapar gitu, sedangkan uang itu ongkos cukup untuk naik bus aja gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau misalnya melihat kondisi dulu waktu SMA tuh aku naik mobil, punya uang banyak kalau versi teman-teman ya gitu, teman-teman zaman dulu gitu. Makanya mereka agak kaget tuh waktu aku kuliah, kok kenapa naik gitu, ada apa? Dan aku tipe orang yang nggak menceritakan sih kalau dulu gitu ya. Ya nggak ada apa-apa, sesimpel itu aja. Mereka kaget kalau misalnya aku mungkin pergi kuliah naik bus. Biasanya aku selalu naik mobil gitu. Mungkin di cerita yang sebelumnya teman-teman tahu ya, waktu aku manifestasiin mobil Avanza. Ya, itu. Jadi pas waktu itu lagi bener-bener down banget gitu ya, ngelihat kondisi orang tua seperti itu. Akhirnya Masya Allah tabarakallah dikasih beasiswa, dan beasiswa itu aku bagi dua. Ya, aku bagi dua untuk aku pribadi dan juga untuk orang tua di rumah gitu ya. Maksudnya untuk adik-adik di rumah kan masih pada sekolah dan lain-lain lah, masih butuh uang. Pada saat itu juga mama kan gak kerja ya, gimana, bingung kerja katanya gitu. Biasa dulu dipenuhi, dicukupi oleh papa, sedangkan pas papa sakit, papa nuntutnya mama bisa bekerja. Salah kan gitu. Jadi bener-bener wah, kacau balau, bingung gitu ya dulu mah gimana gitu. Sampai akhirnya aku kerja, aku bersyukur gitu ya, sempat 3 bulan kerja di perbankan juga, tapi gajinya tuh cuman 300.000 untuk 3 bulan. Lulusan STMT Trisakti, hampir kumlot lah istilahnya kayak gitu, tapi digajinya segini. Dulu tuh sedih banget ya. Tapi nggak tahu kenapa dari dulu memang udah setting aku pengen punya pekerjaan gitu ya. Pekerjaan dulu masih mikir bahwa gaji yang besar itu adalah di perbankan. Oke, aku pengen di perbankan dengan gaji sekian. Kenapa pengen gaji sekian gitu ya? Oh, karena aku harus mencukupi kebutuhan keluargaku. Nah, gaji aku ini teman-teman dulu tuh 95%-nya itu untuk keluarga. Dan aku hanya minta 5%. Maksudnya aku hanya menggunakan 5%. Tapi ya dulu kan aku juga ceritanya banyak teman lah ceritanya gitu ya. Teman-teman tuh menganggap bahwa kok kamu bisa dekat sama teman-teman yang lain tapi dengan kita enggak, katanya gitu ya. Mereka enggak tahu bahwa kalau misalnya aku bersama teman-teman lain mungkin yang dulu satu kantor tuh, terkadang aku mendapatkan makanan gratis, entah itu dari mereka yang traktir atau misalnya dari nasabah-nasabah kami ya. Sedangkan uangku tuh, gajiku tuh untuk keluarga gitu. Sampai akhirnya ada selisih paham, tapi
pada saat itu aku udah males ngejelasin gitu ya, terserah deh kalau kamu misalnya mau percaya dengan pendapatmu ya silahkan, ya saya jadi diri saya sendiri. Dan kebetulan waktu itu teman saya yang kebetulan juga yang punya travel umroh kemarin tuh selalu bilang gini, Nay jangan takut katanya gitu, kalau misalnya hilang satu teman, kamu akan mendapatkan teman yang lebih baik dan lebih yang baru dan juga yang lebih baik. Gak usah sedih dengan hal yang memang sudah terjadi. Itu ingat banget aku tuh ya, sampai akhirnya kita tuh umroh bareng. Pokoknya kalau misalnya pengalaman hidup aku sama si teman aku yang kemarin umroh tuh, dia paling tahu aku paling tahu dia juga ya, karena kita dulu sama-sama ODP ya, Office Development Program bareng-bareng gitu loh di salah satu bank ya. Jadi dia tahu gitu. Nah 95%-nya ini tuh untuk keluarga. Tapi ada satu hal yang membuat aku sedih waktu itu gitu ya. Itu adalah ketika orang tuaku atau mamah gitu ya meminta aku untuk menikah dengan orang yang tidak aku cintai dan tidak aku sukai. Dan kejadian ini tuh sebelum papaku meninggal. Mungkin pada saat itu juga papa bingung ya harus ngelakuin apa, sedangkan kebutuhan ekonomi itu benar-benar mendesak banget gitu kan. Padahal kalau misalnya dipikir pakai otak aku dulu gitu ya, kurang apa gitu saya gitu untuk keluarga. 95% gaji saya tuh untuk keluarga gitu loh. Kenapa mama mau menjodohkan saya dengan orang yang tidak saya sukai? Karena aku dari dulu udah punya feeling kalau sama seseorang tuh ini pasti punya orangnya itu sifatnya kayak gini. Tapi aku diem, nggak sefrontal sekarang lah gitu. Tapi lama-lama diemnya itu malah jadi bom waktu sampai akhirnya itu pecah. Ya bom waktu jadinya pecah gitu ya. Papa bilang gitu, mama minjem uang katanya, itu dikasih uang sama si cowok itu katanya gitu. Jadi papaku tuh sambil menangis katanya gitu ya. Papa kayak ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya cowok ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berusaha sesuatu untuk keluarganya, itu kayak udah nggak punya harga diri lah rasanya kayak gitu. Aku ngelihat papa kayak gitu aja nangis gitu ya. Maaf ya teman-teman kalau misalnya ini agak sedih. Tapi ambil yang baiknya ya, buang yang buruknya. Dan aku bersyukur juga udah damai dengan masa lalu ya. Oke. Nah dari situ aku bilang, aku dulu berpikir mengasumsikan, ini belum belajar asumsi nih. Padahal kalau misalnya belajar asumsi, parah banget aku ngasumsiinnya gitu ya. Ngasumsiin bahwa kenapa mama kok kayak ngejual aku sih dulu gitu ya. Kok kayak ngejual aku sih gitu. Aku kok dipaksa gitu. Kenapa kok bisa sampai minjem uang sama orang itu gitu kan. Jadinya kayak suatu keharusan aku nikah sama orang itu gitu kan. Aku gak mau, aku bilang gitu ya. Sampai akhirnya aku nangis dan memutuskan kayak aku pengen keluar dari rumah gitu, kabur ceritanya ya. Aku kabur dari rumah dan aku tinggal nomaden. Pernah aku tinggal di luar gitu ya, maksudnya di jalanan gitu, bingung gitu, nggak dicariin sama mamah. Mungkin juga mamah masih ego dulu ya gitu, masih ego, bingung harus gimana, mungkin kayak ngehandle aku gitu kan. Aku juga bingung, gak punya tempat, gak punya uang, kan tahu sendiri ya, gaji gede tapi 5% gitu yang aku ambil. Sampai akhirnya aku dikasih tempat sama temen aku gitu ya, yang kemarin juga ikut umrah gitu ya, yang cowok gitu ya. Aku makasih banget buat teman aku ya, Mas Gaga alias Cumi. Waktu aku kabur dulu, aku dibolehin tinggal di tempat dia gitu ya. Kalau enggak mungkin aku udah di jalanan terus gitu. Aku sampai bingung ya, kenapa ya gitu sampai minjem uang gitu loh, padahal 95% gajiku tuh buat mama gitu. Makanya dulu tuh aku selalu pro sama mama gitu ya, tanpa melihat sisi papa. Makanya kenapa saya bilang kalau misalnya bisa diulang waktu gitu ya, mungkin saya bisa ngelurusin apa yang harus dilurusin gitu. Tapi kan sesuatu itu terjadi untuk
alasan tertentu dan membuat kita jauh lebih baik sebenarnya gitu ya. Terus apa namanya, selalu selisih paham gitu loh dengan papa karena mungkin ceritaan mama gitu kan. Dan ya adik-adik yang lain juga fokus dengan hidupnya mereka masing-masing gitu. Dan apa namanya, ketika saya kabur itu juga merenung gitu ya, ada apa sih gitu ya. Sampai sekarang juga belum dicariin gitu ya, sampai harus memilih si cowok itu yang padahal baru ngasih mah berapa mungkin ya, sedangkan aku gitu ya kerja buat keluarga 95% gitu gaji untuk keluarga gitu kan dulu. Sampai akhirnya aku punya uang kos lagi gitu ya, kos beberapa bulan di sana. Terus ya udah mama merayu selalu ngejemput aku sama papa. Kondisi papa waktu itu buta gitu kan, suka nggak tega gitu ya kalau misalnya ngelihat yang buta. Sekarang juga ya Allah ampunilah aku gitu ya kalau dulu pernah salah sama papa gitu ya. Dulu pernah aku ngomong kayak gini ya teman-teman, kenapa sih gitu ya papa ngutang terus, minjem uang terus sama orang, sampai papa tuh keluar omongan kayak, kamu bakal tahu gimana rasanya ngutang untuk keluarga. Di situ ya aku ngerasain banget bahwa kemarin aku tuh memang ngutang, makanya kelilit utang sampai ratusan juta, itu untuk keluarga. Sampai mikir sebenarnya kan ini bukan utang aku gitu ya, ini kan utang keluarga, kok nggak ada yang mau bantuin. Sampai bener-bener dulu tuh drop stres banget gitu loh mikirin ini gitu ya. Terus long story short, si papa aku ini mama papa ngejemput, terus ya udahlah merayu aku untuk nikah. Tetap aku juga berpikir gitu ya udahlah, turunin ego aku gitu ya, turunin dulu kemauan aku, ya udahlah aku nurut gitu ya, mau nikah sama si cowok itu gitu kan. Sampai akhirnya apa namanya, papa jatuh sakit, udah bener-bener koma gitu ya. Tapi sebelum papa koma, papa masih sehat, masih bisa sholat, istilahnya kayak gitu ya. Aku pernah bilang sama papa kayak gini, "Pah, kalau aku kalau misalnya cowok itu jodohku, tolong doain pas papa tahajud ya. Tolong doain kalau misalnya dia adalah jodohku, mudah-mudahan dipermudah pernikahannya. Tapi kalau misalnya enggak, mudah-mudahan mama bisa paham. Mudah-mudahan mama bisa sadar tanpa harus memaksakan kehendaknya." Beres itu papa ngasih air doa, sempat minum itu. Beberapa hari kemudian papa jatuh sakit, masuk rumah sakit, udah bener-bener koma. Ya udah aku juga berpikir, wah ini udah ngedesek banget gitu ya, aku harus ngomong sama kantor gitu ya bahwa aku akan menikah bla 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 gitu ya. Oke, aku udah bilang sama kantor bahwa aku akan menikah dengan pria ini. Tiba-tiba pria ini tuh ngilang. Sebelum ngilang, pria ini tuh bener-bener kayak playboy cap kampung lah kalau misalnya bahasa sekarang tuh ya. Dia itu ngegodain teman-teman aku yang satu circle, sedangkan teman-teman aku yang satu circle itu ya udah best friend banget gitu istilahnya gitu ya. Nih katanya nih cowok lu nih gini gitu ya. Udah mah gue nggak suka gitu sama si cowok ini karena terpaksa doang gitu ya. Ini orang maunya apa sih gitu kan. Terus akhirnya ya aku bilang gitu ya, pas papa lagi sakit kan ada keluarganya datang, "Bu, anak ibu tuh maunya gimana sih sama saya?" gitu ya. Maksudnya saya bilang sama si orang tua si cowok itu, dia tuh mau nikah sama saya atau masih mau menggoda teman-teman saya. Terus si ibunya itu dan ya orang tuanya lah istilahnya, ibu bapaknya itu ngebela, itu mah kayaknya bukan dia katanya yang ngegoda, itu mah temennya Neng aja katanya gitu yang ngegoda. Apa saya harus bawa teman saya ke sini gitu kan istilahnya gitu ya. Kebayang gak sih teman-teman kalau misalnya jadi cancel delete gitu ya,
Terus udah nikah, gue lagi hamil besar gitu ya. Terus gue bilang ini cowok tuh selingkuh, nggak akan dipercaya. Makanya kayak aduh, saat itu bener-bener kayak ya Allah, kuatin doa. Bener deh, kalau misalnya lagi kondisi gak baik-baik aja tuh bener-bener kuatin doa deh, fokus sama yang kalian mau aja ya. Terus beres dari situ, papa sempat pulang dulu tuh, koma bangun, tapi udah nggak sadar, udah ngaco banget. Tapi pas ngaco-ngaconya itu pas di rumah, aku masih tetap nangis-nangis ya, karena aku capek gitu loh, didesak kayak gini menikah dan lain-lain, taunya orangnya nggak ada, gue malu sama kantor bla bla. Pokoknya aku bener-bener kayak ngeluarin waktu itu tuh, aku malu banget gitu loh, karena udah masa tuh ngerasa terpaksa nikah sama ini, taunya orangnya itu nggak benar, malah pergi ya kayak main-mainin aja, datang main-mainin pergi, datang main-mainin pergi gitu ya. Ini orang maunya apa sih? Kalau dulu kan masih berpikir seperti itu ya. Beres dari situ, aku nangis-nangis. Pokoknya aku sampai bilang sama mama, di situ ada papa, jadi kita cuman bertiga gitu ya. Papa yang udah ngaco pikirannya aja sampai bilang gini, sampai megang tangan aku gitu ya. Cari yang lain aja teh, cari yang lain aja teh, katanya gitu. Cari yang lain aja, cari yang lain aja. Itu aku kalau misalnya inget itu suka sedih gitu ya, pengen nangis gitu ya kalau papa bilang cari yang lain aja. Sampai aku bilang sama mama, pokoknya jangan pernah ngejodoh-jodohin aku lagi gitu. Aku tuh tahu apa yang aku mau gitu kan istilahnya. Sampai aku bilang, mama kalau misalnya mama jadi aku, kalau misalnya sesuatu terjadi sama aku, mama mau bertanggung jawab gak? Aku bilang gitu kan gitu. Dulu mama aku tuh sangat amat egois gitu ya. Jadi self konsep aku tentang orang tua aku tuh dulu masih belum bagus. Makanya dari sekarang tuh ya, maksudnya kalau misalnya teman-teman sering aku lihat aku live, aku selalu bilang ayo beresin self konsep kalian dengan orang tua gitu. Asumsian kalian, label kalian harus bagus gitu. Karena ya ceritaan dulu aku tuh kurang bagus ya. Dari situ papa aku meninggal tahun 2014 gitu ya. Walaupun sebelum meninggal aku udah maaf-maafan gitu ya. Sampai papa tuh bilang, "Pah, kalau teteh salah, teteh minta maaf." Aku bilang gitu ya. Papa aku cuman satu, bahasanya itu kolot mah lautan hampura, katanya gitu kalau bahasa Sunda. Ya artinya adalah orang tua itu lautan ampunan. Ya, papa aku tuh cuman ngomong kayak gitu aja ya. Kita minta maaf gitu ya. Aku minta maaf sama papa aku. Pas papa meninggal aja juga si cowok itu tuh nggak datang gitu ya. Sampai akhirnya ini orang tuh maunya apa gitu ya. Terus pas papa udah meninggal berapa bulan dia baru datang lagi. Sampai akhirnya, buat apa lu datang lagi gitu loh ya. Jadi di situ tuh kayak wah, gak karu-karuan aja kalau misalnya tentang pasangan gitu. Makanya yang aku bilang sama teman-teman, aku itu waktu dulu nggak terlalu fokus dengan pasangan gitu loh. Sampai aku punya pasangan itu pas aku punya pasangan itu sekitar umuran 27-an lah ya gitu. Karena dulu ya aku fokus untuk nyekolahin adik-adik dan lain-lain gitu ya. Dan terakhir pasangan saya yang orang Indonesia itu ya karena saya dipaksa nikah itu ya. Selebihnya pasangan saya itu memang bule gitulah istilahnya ya gitu, orang-orang Eropa, rata-rata orang-orang Eropa seperti itu. Keluar dari perbankan saya udah mulai mikir saya pengen punya pasangan gitu loh. Kalau sebelumnya kan enggak gitu ya. Ya long story short ya, saya juga sudah berdamai dengan masa lalu, sudah memaafkan. Jadi intinya kayak gini teman-teman, kesalahan saya dahulu adalah satu, saya kurang bagus punya self concept dan punya asumsian atau label jelek tentang orang tua gitu loh, karena trauma. Makanya oleh karena itu ya teman-teman, mulai sekarang coba deh kalau misalnya punya trauma apapun tentang orang tua, mulai dari sekarang tuh dilepaskan dan dihapus ya, dan diperbaiki
Ya, inilah ya yang saya ingin tebus dengan saya mengajarkan ilmu ini. Mungkin cara saya mengajar dengan orang-orang lain itu berbeda karena saya fokus. Ya, fokus saya adalah di sini. Karena energi nggak bisa dibohongin. Ternyata kalau misalnya kita punya trauma tentang orang tua, itulah yang juga mengganggu kita punya energi. Ya, contohnya dengan orang tua laki-laki, kalau misalnya kita perempuan, if you have wounds atau misalnya luka batin dengan orang tua opposite sex, it will create abandonment energi, atau misalnya energi yang abandonment tuh kayak dicampakkan gitu ya, diabaikan, dicampakkan gitu loh ya. Kalau misalnya teman-teman cowok berarti sama ibunya. Kalau misalnya teman-teman wanita punya masalah dengan ibunya, ini akan create wounds yang namanya itu luka batinnya itu dengan ibu, wounds rejection ya, atau penolakan. Jadi akan ada energi penolakan. Kadang suka bingung gitu ya, kenapa ya aku selalu ditolak gitu. Dulu kan waktu ya padahal lagi langsing-langsingnya kan kerja di perbankan gitu loh ya, lagi langsing-langsingnya susah banget dapat pacar gitu ya, sampai harus sampai harus dijodohin ya. Jadi Masya Allah tabarakallah gitu ya, banyak banget perubahan yang aku rubah dari diriku sendiri gitu ya. Ngelihat keluarga juga bener-bener kayak udah mau hancur, adik-adik aku dan adik-adikku juga dulu tidak harmonis. Mereka itu pokoknya berbuat cancel delete gitu ya, masih kayak keras kepala, masih menilai aku tuh jelek dan lain-lain. Sampai akhirnya ya karena aku sudah belajarin ilmu ini dari lama, aku buat tuh scripting. Ya, ini relate dengan teman-teman yang tadi bertanya gitu ya. Kalau misalnya lagi kacau balau di rumah kayak gimana? Ini yang aku lakukan. Satu, yang aku lakukan adalah fokus dengan apa yang aku mau. Yang tidak aku mau aku lepaskan. Ini yang tidak aku inginkan. Ya, keluarga yang tidak baik-baik saja, yang diambang kehancuran atau kacau balau, carut marut gitu ya, saya melepaskan ini. Jadi dilepasin dulu ya. Jadi aku nggak nunggu harus baik-baik dulu ya. Namanya manusia guys ya, namanya manusia, kita ini manusia ya. Emosi itu kan naik turun ya. Kalau misalnya nunggu sampai emosinya membaik, mau sampai kapan ya? Teman-teman harus tahu, kalau misalnya teman-teman muslim, teman-teman bisa baca, kan aku sering bilang ya di surat An-Naml atau di surat Yunus ya, bahwa Allah berfirman atau Tuhan berfirman, Tuhan akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan yakin, dan juga Tuhan akan mengabulkan ya atau memperkenankan doa orang yang dalam keadaan distress katanya gitu. Siapa yang memperkenankan, katanya gitu, siapa yang memperkenankan doa orang yang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Sesungguhnya kuasa itu ada padaku, akulah yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Jadi buat teman-teman yang sedang tidak baik-baik aja di keluarganya, coba ya, jangan menunggu ya, doa ya, afirmasi ya. Apa yang teman-teman tidak inginkan, lepaskan. Saya melepaskan ini gitu ya, ini bukan yang saya inginkan. Lalu kalian fokus bikin scripting di semua area. Bagaimana kalian ceritakan keluarga kalian seperti apa. Keluarga saya yang tadinya tidak baik-baik saja, ya baik-baik saja. Ya kan bisa pakai afirmasi yang thank you God, thank you Lord ya, that this issues is already done ya, it's already solved gitu. Terima kasih Tuhan bahwa isu ini atau masalah ini tuh sudah selesai. Engkau menunjukkan ini dengan caramu yang terbaik, karena Engkaulah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha mengabulkan permintaan hambanya ya. Jadi teman-teman jangan menunggu. Buat aku sih jangan menunggu ya. Dulu nggak ada yang ngasih tahu harus nunggu ya. Komunitas-komunitas yang dulu tuh kayak kaku baku. Padahal kalau misalnya teman-teman baca lagi kitabnya ya, apalagi mungkin teman-teman di komunitas Law of Assumption, mereka itu kan bikin rule sendiri. Kan intinya adalah apa yang kalian yakini itulah yang kalian dapatkan. Makanya tadi ada yang bertanya, apakah kalau denial 3D seperti ini namanya toxic positivity? Oh, saya tidak mengenal toxic positivity, karena di komunitas saya tidak ada itu ya. Yang kita percayai adalah ketika kita menginginkan suatu perubahan di dunia ini, kita meminta pada Tuhan. Gak ada yang namanya toksik dan positif itu menyatu ya, buat aku ya, dan juga buat komunitas kami gak ada ya. Kita ini men-setting
ya toksik positif buat aku sih pribadi gitu ya, nggak dalam satu makna gitu loh. Bahkan kalau misalnya teman-teman Kristen juga tahu ya gitu, bahwa we have to deny the appearance of the 3D and we have to focus on the fourth dimension or five dimension katanya gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar harus kayak deny apa yang ada di depan mata kita ya. Kok kakak bisa bilang gitu ya kan, aku selalu bilang ya, kembalikan lagi dong dengan kitabnya teman-teman masing-masing gitu loh. Kalau misalnya teman-teman Kristen, teman-teman bisa baca kayak di chapter Matthew 6:6 ya. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Artinya apa sih kak? Kok ngomongin pintu dan doa? Nah inilah, ini kayaknya simple tapi ini dalam loh sebenarnya teman-teman. Di chapter ini buat teman-teman yang Kristen khususnya gitu ya, Yesus tuh menerangkan, Tuhan bilang ketika kamu berdoa, go into your room and shut the door. Ya, berdoalah, go within, ya, go within, berdoalah dan tutup pintumu, tutup 5 panca indramu, ya, karena the kingdom is within you, ya, semua yang kamu inginkan bisa diakses di dalam diri kamu, di mana? Di alam subconscious mind kita atau alam bawah sadar kita atau alam sadar kita atau di otak kita, ya. Karena balik lagi, Tuhan itu maha melihat apapun yang kita kerjakan guys, ya. Tuhan maha tahu apa yang dibisikkan di hati kalian, tahu apa yang dibisikkan di benak kalian, maha tahu. Ya apalagi buat muslim, aku udah sering bilang, ya. Contohnya yang aku sering bilang adalah di surat Qaf gitu, bahwa Allah itu mendengar, ya, tahu apa yang dibisik-bisikan hati kamu, dan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kamu. Dan ternyata relate banget, ya, ternyata penelitian di luar itu menemukan bahwa jiwa kita bersemayam di otak kita atau subconscious mind, bisa disebut seperti itu ya, di prefrontal cortex, ya gitu. Dan bahkan dibilangnya itu sel-sel saraf atau sel-sel otak kita itu adalah mewakili dari jiwa kita. Jiwa kita ini berbicara melalui energi, ya, melalui pikiran dan juga perasaan, ya, sudah bercampur, feeling thoughts gitu. Ya, dan juga teman-teman kalau misalnya belajar tentang law of attraction, kita juga tahu likes attract likes. Energi yang sama akan menarik energi yang sama. Dan kalau kalian belajar tentang law of attraction juga, teman-teman juga bakal tahu ya, law of attraction itu respond to your thoughts, ya, merespon apa pikiran kalian saat itu. Makanya balik lagi tadi, buat teman-teman yang lagi kacau balau di rumahnya, stop, cancel, delete, ini bukan yang aku inginkan. Walaupun misalnya ini terasa real banget, karena ini adalah sesuatu yang memang kita harus rubah. Kita datang ke dunia ini untuk meminta suatu perubahan, ya. Oleh karena itu rubah. Stop, ini bukan yang aku inginkan. Bawa dalam doa, bawa dalam afirmasi, fokus di ceritaan teman-teman yang baru, bahwa seperti apa kehidupan yang teman-teman inginkan. Seperti aku menceritakan bahwa aku bersama keluarga itu benar-benar harmonis, ya, padahal waktu itu tidak baik-baik saja, ya, benar-benar gak baik-baik aja. Aku dengan adikku yang cewek, ya, yang dokter, gak baik-baik aja. Aku dengan adikku yang yang laki-laki gak baik-baik aja. Sama yang hakim, yang sekarang jadi hakim juga gak baik-baik aja gitu loh. Sampai akhirnya aku rubah, ya. Tidak pernah ada perkelahian atau kacau balau di rumahku. Udah saya lepaskan, fokus dengan apa yang saya inginkan, ya. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah seperti order sesuatu, seperti shopping list kalau misalnya teman-teman tahu. Ya, saya meminta sesuatu, saya udah yakini bahwa apapun yang saya tulis di buku saya ini adalah realitas saya. Ya, yang ada di luar saya bukan realitas saya. Jadi saya benar-benar kayak disiplin. Ya, karena kalau misalnya teman-teman pengen berhasil, manifestasinya harus disiplin.
Ya, jadi nggak ada toxic positivity. Ini semua tentang keyakinan dan disiplin kita atau persistence. Because persistence is the key. Dan kita tuh harus sering berkunjung ketika kita berpikir tentang manifestasi kita, berkunjung. Oh, udah selesai. Dibanding kayak teman-teman, aduh, belum let go, aduh, jadinya panik. Ya, alih-alih berpikir positif malah jadinya panik. Ya kan? Gitu. Makanya dengan adanya afirmasi ini itu benar-benar menggeser apa yang tadinya sirkuitnya itu negatif, ya. Karena di otak kita ini ada 100 miliar sel neuron atau sel saraf tubuh kita. Ya, sel otak, sorry. Ya, ada sel otak, ya. Dan sel saraf di tubuh kita ini bekerja seperti kabel listrik yang membawa pesan-pesan apa aja sih yang ada di otak kita dan nanti akan di-broadcast ke semesta alam. Ya, jadi balik lagi fakta itu dibuat atau ditemukan oleh manusia, sedangkan kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya aku pribadi ya, apa yang kalian temukan atau apa yang kalian yakini lah, let's say kayak gitu ya, kalau misalnya udah belajar ilmu ini, apa yang kalian yakini, apa yang kalian berikan makna, itulah yang menjadi tarikan hidup kalian. Ya, makanya kalau kita di komunitas metafisik tuh sesuatu yang tidak kita inginkan kita deny, kita fokus dengan dengan yang kita inginkan saja. Makanya adanya doa itu kan tools dalam bermanifestasi. When we ask, it's given. Ya, ketika kita meminta, endingnya ya kita mendapatkan apa yang kita minta itu sama Tuhan. Ya, gak usah takut kalau misalnya teman-teman pernah mendengar cerita Moses atau Nabi Musa. Kalau misalnya di Muslim, ya, Nabi Musa sampai bilang kayak gini, bertawakallah, katanya gitu. Tawakal itu kita tidak tahu solusi yang ada di depan mata, tapi kita tahu kemampuan Tuhan kita dalam memberikan yang kita inginkan, katanya gitu. Karena kalau misalnya Muslim baca surat Asyu'ara, kalau nggak salah ya, Asyu'ara ayat 62 gitu ya. Indeed, with me, ya, with me is my Lord, He will guide me. Atau misalnya di surat Al-Fatihah gitu ya, ya Allah berikanlah aku petunjuk atau jalan yang lurus, bukan jalan yang dimurkai gitu loh, ya, jalan yang tanpa hambatan, mintalah, ya. Dan teman-teman tahu ya, kalau misalnya Nabi Musa atau Moses di Kristen ya, Moses itu salah satu nabi, salah satu prophet yang diberikan speciality gitu ya, privilege untuk langsung berbicara dengan Tuhan. Tetapi ada 10.000 hijab, ya, artinya tidak bisa langsung melihat Tuhan, walaupun bisa berbicara langsung dengan Tuhan. Nah, di riwayat yang saya baca juga Tuhan bilang ada orang, katanya nanti ada orang yang dia memang tidak bisa berbicara langsung denganku, tapi aku langsung dekat dengannya, tidak ada hijab, katanya gitu, ya. Itulah ya umat siapa? Umat Nabi Muhammad. Itu kayak luar biasa banget. Jadi teman-teman, khususnya buat teman-teman Muslim kan artinya itu tunduk patuh, percaya sama satu Tuhan. Ingat teman-teman, kalau kita percaya sama Tuhan tidak ada hijab. Bayangkan Nabi Musa itu sampai pengen jadi umatnya Nabi Muhammad karena nggak ada hijab. Makanya itu Tuhan lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, gitu. Ya, kalau misalnya Nabi Musa aja yang bisa berbicara langsung sama Tuhan, tapi ada hijab, ada 10.000 hijab, dan satu hijab ini seperti luasnya itu atau jaraknya itu seperti langit dan bumi. Coba, ya, bersyukur deh jadi manusia, bersyukur deh ya teman-teman yang khususnya Muslim, ya, tidak ada perantara untuk kita meminta sama Tuhan. Ya, mintalah, ya, tidak ada hijab, tidak ada toxic positivity. Yang kita setting adalah apa yang kita inginkan, ya. Tuhan mampu memberikan apa yang kita inginkan. Faith is God in action. Faith itu adalah, ya, keyakinan adalah cara kita menggerakkan kekuatan Tuhan. Dibawa melalui apa? Dibawa melalui doa atau dibawa melalui kata-kata.
ya seperti itu. Jadi satu, memang kalau misalnya kita mau manifestasi lebih baik, itu memang stabil, kondisi kita harus stabil. Tapi kalaupun tidak stabil, kita masih bisa bermanifestasi, ya. Jadi jangan menunggu, ya. Ketika kalian berpikir tentang manifestasi kalian, fokus, sudah selesai. Ya, ingat Tuhan, connectingkan lagi hubungan kalian dengan Tuhan, yakini bahwa Tuhan mampu memberikan apapun itu yang kalian inginkan. Ya, balik lagi, belajarlah terus, karena saya pun tidak mau kayak wah sok pinter, sok apa, enggak. Karena saya ini orang yang senang belajar, ya, sampai kapanpun saya akan selalu belajar. Saya juga tidak pernah kayak wah saya lebih bagus daripada coach itu. Rugi banget kalau saya punya asumsian kayak gitu, karena ya apa bedanya dengan iblis? Ya sifat iblis itu apa? Aku lebih baik daripada orang lain, atau aku lebih baik daripada Adam. Adam dibuat dari tanah, sedangkan aku dibuat dari smokeless fire gitu ya, dari api yang tidak ada asapnya, katanya. Aku kan lebih baik. Rugi banget ya. Jadi teman-teman hati-hati kalau setan tidak bisa menggoda manusia dari sisi kayak desperate ya, atau stres, atau sedih, galau, marah, dan lain-lain. Setan akan menggoda kita dengan cara sombong, dengan cara kamu lebih baik daripada yang lainnya. Ya, nauzubillahi min zalik. Ya, jangan sampai ya kita selalu berlindung kepada Tuhan dari bisikan atau godaan setan yang terkutuk ya. Dan buat teman-teman yang Kristen juga harus tahu bahwa Yesus pernah bilang seperti ini, if you believe in bad, you believe in evil. If you believe in good, you believe in God. Ya, jadi kalau misalnya kamu percaya sama yang jelek, sial, dan lain-lain, kamu percaya dengan setan, katanya gitu, atau evil. Ya, sesungguhnya ya there is no power in evil, katanya, nggak ada kekuatan di evil itu, katanya gitu ya. But if you believe in God, jika kamu percaya dengan Tuhan, itulah ya power yang sesungguhnya. Ya, jadi makanya mind blowing banget kalau misalnya kalian tuh belajar tentang manifestasi dihubungkan dengan sains, apalagi buat teman-teman yang muslim dihubungkan dengan Quran, karena bisa dibuktikan ya secara sains, holistik, geografi, apalagi ya banyak ya. Masya Allah tabarakallah. Makanya bersyukur banget aku belajar ilmu ini, walaupun kayaknya kenapa sih gitu ya harus belajar lama amat gitu ya, kenapa sih 6 tahun aku dibikin down gitu, cancel delete dulu gitu ya. Tapi ternyata ya banyak manfaatnya, banyak belajarnya, dan menjadikan aku orang yang lebih baik lagi karena Allah gitu ya. Dan satu hal lagi sih teman-teman ya, jangan menunggu tanda-tanda kok belum berubah, kok belum begini, apalagi angel number, apalagi banyak ya, full moon atau apalagi. Jangan ya, kalau kalian makhluk bertuhan ya, kalau kalian punya percaya Tuhan, percayalah Tuhan saja ya. Dan khususnya buat muslim nih ya, teman-teman baca deh surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Kenapa harus menunggu spiritual guide? Kenapa harus menunggu angel guide? Kenapa harus menunggu angel number? Sedangkan Allah yang mengutus malaikat-malaikat untuk menjaga kita bergiliran dari depan dan belakangnya. Ya, mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, seseorang ya, atau orang sebelum mereka mengubah what in themselves ya, apa yang ada di dalam diri kalian. Ya, buat teman-teman yang Kristen juga, jangan takut, kata Tuhan ya di chapter Yesaya 41:10. Fear not, for I am with you. Ya, be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ya, Tuhan bilang, jangan takut karena aku bersamamu. Ya, jangan sedih karena aku adalah Tuhanmu. Aku akan menguatkanmu, aku akan membantumu. Ya, aku akan menunjukkan jalan yang terbaik
dengan kemampuanku. Ayo, ya kembali lagi pada Tuhannya teman-teman masing-masing. Ya, khususnya buat Muslim, surat Al-Hadid, ya, chapter Al-Hadid 574, ya. Al-Hadid surat ke-57 ayat 4, and He is with you wherever you are. Tuhan selalu bersama kalian. Allah selalu bersama kalian. Jangan pernah sedih, jangan merasa lemah jika kalian adalah orang yang beriman. Oke, seperti itu teman-teman mungkin penjelasan saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil yang baiknya, buang yang buruknya. Jangan menunggu, silahkan setting seperti apa yang kalian inginkan dan klaim bahwa kalian sudah mendapatkan yang kalian inginkan. Fokus, disiplin, dan persistence, ya, sampai kalian mendapatkan yang kalian inginkan, sampai terwujud di physical world. Kalau kalian belajar tentang law of assumption, ya, itu yang dikatakan Neville. Begitu pula yang dikatakan Einstein, begitu pula ya yang dikatakan Nabi kita dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin memang agak panjang, tapi aku pengen teman-teman belajar, ya. Nah, diambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mohon maaf jika penyampaian aku kurang baik atau misalnya tadi ada terjeda karena biasa ada kerjaan yang lain yang harus aku kerjakan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, bahagia selalu, berlimpah, dan selalu mendapatkan manifestasi yang teman-teman inginkan. Jangan lupa like and share dan komen kalau misalnya video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Love you all. Mwah.